Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Sales Tua. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bikin kalian mikir keras. Gimana sih orang-orang super kaya di dunia? Iya, mereka yang punya pesawat jet dan pulau pribadi itu bisa pakai utang buat nambahin harta mereka. Serius utang? Bukannya harus dihindari ya? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar rahasia mereka. Gimana caranya utang yang biasanya bikin pusing 7 keliling bisa jadi senjata ampuh buat bikin harta mereka makin banyak. Penasaran kan? Siap-siap belajar strategi-strategi jitu yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar pada pinter ngatur duit juga. Oke teman-teman, strategi pertama yang akan kita bahas adalah leverage di dunia properti. Harga rumah atau apartemen biasanya naik terus setiap tahun. Orang kaya pakai utang buat beli properti. Mereka ngajuin kredit pemilikan rumah atau KPR. Dengan KPR, kita bisa punya rumah yang harganya lebih besar daripada uang muka. Misalnya apartemen 1 miliar rupiah. Bayar uang muka 200 juta, sisanya dicicil ke bank. Sewain apartemen untuk bayar cicilan KPR. Kita punya aset yang nilainya terus naik. Tapi, ingat, leverage di properti juga ada risikonya. Lanjut ke strategi kedua, yaitu memaksimalkan pinjaman pelajar. Eits, tapi bukan sembarang pinjam uang kuliah ya. Ini tentang memilih kuliah yang tepat, yang bisa bawa kalian ke pekerjaan dengan gaji tinggi di masa depan. Banyak orang takut punya utang setelah lulus kuliah. Tapi, orang kaya melihat pinjaman pelajar sebagai investasi jangka panjang. Mereka tahu, pendidikan yang bagus bisa buka peluang kerja yang lebih baik dan gaji yang lebih besar. Fokus mereka adalah pada keterampilan yang lagi banyak dicari di dunia kerja, yang bahkan mungkin nggak diajarkan di kuliah biasa. Misalnya, belajar coding, desain grafis, atau digital marketing. Keterampilan-keterampilan ini lagi banyak dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi, kesempatan untuk dapat kerja dengan gaji tinggi setelah lulus pun semakin besar. Nah, pinjaman pelajar bisa jadi solusi untuk bayar kuliah dan belajar hal-hal baru di bidang-bidang tersebut. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah dapat kerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di masa depan. Ingat ya teman-teman, kunci dari strategi ini adalah memilih kuliah yang tepat dan memastikan kalian punya rencana yang matang untuk bayar utang setelah lulus nanti. Jangan sampai salah pilih jurusan dan malah terjebak dalam utang yang nggak ada gunanya ya. Strategi ketiga yang sering dipakai orang kaya adalah memanfaatkan pinjaman untuk mengembangkan bisnis. Nah, kalau kalian punya usaha, jangan takut untuk pinjam modal ke bank atau tempat pinjam uang lainnya. Pinjaman bisnis ini bisa kalian pakai untuk berbagai hal, seperti nambah stok barang, beli peralatan yang lebih canggih, atau bahkan rekrut karyawan baru. Intinya, modal usaha ini bisa bantu bisnis kalian berkembang lebih cepat dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya nih, bayangkan, kalian punya usaha bikin sepatu custom. Bisnisnya udah mulai ramai, tapi kalian terkendala modal untuk beli bahan baku dan peralatan yang lebih lengkap. Nah, disinilah peran pinjaman modal usaha. Dengan modal tambahan, kalian bisa beli bahan baku berkualitas tinggi, mesin jahit yang lebih canggih, dan cat khusus untuk kustomisasi sepatu. Hasilnya, kualitas produk kalian meningkat, pelanggan semakin puas, dan bisnis kalian pun semakin berkembang. Nggak cuma itu, kalian juga
bisa pakai pinjaman modal untuk buka cabang baru, memperluas pemasaran, atau bahkan bikin website dan aplikasi untuk bisnis kalian. Tapi ingat, teman-teman, sebelum pinjam uang, pastikan kalian sudah punya rencana bisnis yang matang. Ya, hitung dengan cermat berapa modal yang kalian butuhkan, bagaimana cara mengembalikannya, dan potensi keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Lanjut ke strategi keempat, yaitu investment arbitrage. Wah, kedengarannya rumit ya? Tenang, sebenarnya konsepnya gampang kok. Intinya, kita pinjam uang dengan bunga rendah, lalu uangnya kita investasikan ke instrumen investasi yang memberikan keuntungan lebih tinggi daripada bunga pinjaman. Contohnya nih, Michael Saylor, CEO MicroStrategy, pernah bikin heboh dunia investasi dengan strategi ini. Dia pinjam uang miliaran dolar dengan bunga rendah, lalu uangnya dipakai untuk beli Bitcoin. Hasilnya, keuntungannya berlipat ganda karena harga Bitcoin meroket. Tapi ingat ya, teman-teman, strategi ini nggak bisa sembarangan ditiru. Investasi selalu punya risiko. Kalau investasinya berhasil, kita bisa untung besar. Tapi kalau gagal, kita harus siap rugi. Makanya, sebelum memutuskan untuk melakukan investment arbitrage, pastikan kalian udah paham betul tentang instrumen investasi yang akan kalian pilih. Pelajari juga profil risiko kalian, dan jangan pernah menginvestasikan uang yang tidak sanggup kalian relakan jika hilang. Intinya, investment arbitrage ini bisa jadi strategi yang menguntungkan, tapi harus dijalankan dengan perhitungan yang matang dan pengetahuan yang cukup. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risikonya ya teman-teman. Strategi terakhir yang akan kita bahas ini mungkin terdengar kontroversial, tapi banyak digunakan oleh orang-orang super kaya di dunia. Mereka memanfaatkan utang untuk mengurangi pajak. Loh, kok bisa? Begini teman-teman, ketika kita punya penghasilan tinggi, kita harus bayar pajak penghasilan yang lumayan besar. Nah, orang kaya punya cara untuk mengurangi pajak ini, yaitu dengan mendanai gaya hidup mereka melalui utang, bukan dari penghasilan langsung. Misalnya, mereka beli rumah mewah, mobil sport, atau bahkan pesawat jet pribadi dengan pakai pinjaman. Nah, pinjaman ini kan nggak dianggap sebagai penghasilan, jadi nggak kena pajak. Selain itu, bunga yang mereka bayarkan untuk pinjaman tersebut bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang harus mereka bayarkan jika mereka membeli barang-barang tersebut dengan uang tunai. Contohnya nih, beberapa miliarder dunia menggunakan saham mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Mereka kemudian menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai gaya hidup mereka. Tapi ingat ya teman-teman, strategi ini legal tapi rumit dan butuh pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan. Sebaiknya konsultasikan dengan konsultan pajak profesional sebelum menerapkan strategi ini. Intinya, strategi ini menunjukkan bahwa orang kaya selalu mencari cara untuk mengoptimalkan keuangan mereka, termasuk dalam hal mengurangi pajak. Itulah 5 strategi jitu yang bisa kalian pelajari dari cara orang kaya menggunakan utang untuk membangun kekayaan. Ingat, utang enggak selalu buruk selama kita tahu cara mengelolanya dengan baik dan menggunakannya untuk hal-hal yang produktif. Kunci utamanya adalah pengetahuan dan strategi. Pelajari setiap strategi dengan cermat, pertimbangkan risikonya, dan pastikan kalian punya rencana yang matang sebelum mengambil keputusan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar
pada pinter ngatur duit juga. Sampai jumpa di video berikutnya.